Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Namira dari 11 MIPA 3, absen nomor 9. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran prakarya, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada awalnya, produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, logam, batu, dan rotan. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintesis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan daerah. Misalnya, yang pertama, kasongan dari daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya alam yang banyak tersedia itu adalah tanah liat, maka kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerabah. Yang kedua, Palu, Sulawesi Tengah. Banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Yang ketiga, Kapuas, dari Kalimantan Tengah. Sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu, sehingga kerajinan yang berkembang adalah anyaman rotan dan getahan nyatu. Secara umum, bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bahan limbah bangun datar merupakan limbah berbentuk bangun datar, seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan bahan limbah berbentuk bangun ruang merupakan limbah yang memiliki ruang atau bentuknya seperti bangun ruang. Berikut beberapa contoh aneka produk kerajinan dari limbah bangun datar. Yang pertama ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sebagai sampah sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar kulit jagung ini sangat unik dan menarik. Berikut contoh produk kerajinan dari limbah kulit jagung. Ini ada ukiran jadi sebuah bunga, maka ini juga bisa buat hiasan. Terus juga ada semacam patung, orang-orangan patung gitu, ini juga bisa jadi hiasan. Terus juga ada vas bunga buat naruh bunga. Yang B, kerajinan dari limbah plastik. Saat ini memang benar kita sedang dalam proses untuk mengurangi sampah plastik. Nah, salah satu untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa membuatnya menjadi sebuah kerajinan. Kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Berikut contoh kerajinan dari limbah plastik. Ini ada tas dari bungkusan. Terus yang ini ada tempat buat naruh gelas aqua. Ini terbuat dari bagian atas gelas aquanya tersendiri. Terus ini ada tempat buat naruh permen. Ini dari bagian bawah botol aqua. Dan yang terakhir ini ada tempat tisu terbuat dari bungkusan pop ice. Sekian dari presentasi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanti Novaliza, absen nomor 10 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas dua materi pembahasan. Materi yang pertama adalah kerajinan dari limbah daun pelepah pisang, yang kedua adalah kerajinan dari limbah kertas.
Tanaman pisang merupakan tanaman tahunan yang berbuah tidak mengenal musim. Tanaman ini hanya berbuah satu kali dan setelah mati akan digantikan dengan tunas baru. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Tanaman pisang hanya diambil buahnya untuk dikonsumsi pribadi atau untuk dijual. Sedangkan daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Alasan mereka tidak memanfaatkannya karena menganggap bahwa pelepah pisang adalah sampah yang sudah tidak bisa diolah kembali serta keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk mengolah menjadi produk yang bernilai jual. Mengingat masih banyak dijumpai limbah pelepah pisang, maka perlu adanya alternatif pengolahan limbah secara tepat. Pada umumnya, pelepah pisang diolah masyarakat untuk pakan ternak, pembuatan keranjang tembakau pada daerah kebun tembakau, serta untuk pembuatan pupuk. Dalam dunia industri, pelepah pisang digunakan untuk pembuatan kertas maupun bahan tekstil. Selain itu, pengolahan limbah pelepah pisang dapat menjadi produk bernilai estetik dan ekonomis. Pelepah pisang yang sudah dikeringkan dapat dijadikan berbagai macam kerajinan. Contoh produk kerajinan dari daun pelepah pisang. Yang pertama ada bunga dari pelepah pisang, yang kedua adalah tas dari pelepah pisang, yang ketiga ada sendal dari pelepah pisang. Lalu yang keempat ada tempat tisu dari pelepah pisang, yang kelima ada lukisan dari pelepah pisang, dan yang terakhir ada tempat pensil dari pelepah pisang. Materi selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah, meskipun kertas mudah hancur jika terkena air. Namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melanin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Contoh produk kerajinan dari limbah kertas. Contoh yang pertama ada vas bunga dari limbah kertas, yang kedua ada vas bunga dari limbah kertas, dan yang selanjutnya ada tempat sampah dari limbah kertas. Demikian dari saya, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Febrian dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Kain perca adalah kain yang didapatkan dari sisa-sisa guntingan kain lebar pada proses pembuatan pakaian atau garmen, kerajinan, dan berbagai jenis produk lainnya, produk tekstil lainnya. Sepintas, kain sisa ini adalah kain yang tidak memiliki manfaat. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik, dan sangat bermanfaat menjadi suatu produk yang berguna. Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana ini karena unik dan menarik. Saat ini sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca karena selain murah juga desainnya unik. Kain perca dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang kerajinan tangan seperti tas, sarung bantal, sandal, maupun produk lainnya yang tidak kalah unik dan menarik. Jenis kain sisa yang digunakan bisa bermacam-macam, diantaranya adalah kain wol. Kain ini tebal dan lembut, biasa dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Kain likra, kain yang memiliki sifat elastis tinggi. Kain akrilik, kain berkarakter bulky, tidak menyerap keringat. Kain chiffon, kain yang tipis dan ringan, dibuat dari sutra, katun, atau serat sintetis. Kain ceruti, kain yang mempunyai kemiripan dengan kain chiffon. Kain katun, kain dari serat kapas, nyaman di kulit karena menyerap keringat. Kain flanel, biasanya berbahan dasar serat wol tanpa ditenun. Kain satin, kain yang dengan permukaan mengkilap dan licin, bagian belakang suram dan kasar. Kain denim,
kain twill yang biasa digunakan untuk pembuatan jeans, kain rayon, kain yang nampak berkilau dan mudah kusam, kain sutra, kain yang sangat ringan dan bertekstur lembut, kain polyester, kain sintesis, mudah kering dan tidak mudah kusut, dan lain-lain. Proses pembuatan. Proses membuat kerajinan tangan kain perca diperlukan beberapa teknik menjahit, diantaranya teknik patchwork, yaitu menjahit kain perca sesuai potongannya. Secara umum, teknik ini dilakukan dengan menyambung setiap potongan kain perca dengan jahitan sehingga nantinya dapat membentuk motif-motif tertentu dalam gabungan beberapa lembar kain perca yang nantinya diproses lagi untuk menghasilkan kerajinan tangan. Yang kedua, teknik applique, yaitu menempelkan kain perca di permukaan kain yang utuh. Kain perca dalam teknik ini berperan sebagai hiasan pada sebuah background kain yang utuh. 3. Teknik quilting, yaitu menambahkan bahan tambahan berupa busa atau sejenisnya pada kain perca yang sudah dijahit. Teknik quilting ini akan menghasilkan kain dengan volume tebal. Ketiga teknik tersebut bisa diterapkan secara terpisah ataupun dikombinasikan. Itu adalah contoh kerajinan dari limbah kain perca. F. Kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan, sehingga mengganggu pemandangan dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini, banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Kardus ternyata dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan kerajinan tangan yang bahkan akhir-akhir ini dapat menjadi ladang penghasilan bagi pembuatnya karena banyak dinikmati. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka tentu saja mereka memanfaatkan kardus menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Berbagai macam bentuk dapat dibuat dari bahan dasar kardus, terutama kardus bekas pembungkus barang-barang tertentu. Pembuatan kerajinan dari kardus selain bernilai seni yang tinggi, juga dapat mengurangi limbah kardus yang cukup banyak. Macam-macam kerajinan dari limbah kardus. Rak buku dari kardus. Rak buku merupakan salah satu hasil kerajinan yang berbahan dasar kardus. Kardus menjadi bahan utamanya. Kardus yang digunakan adalah kardus bekas yang cukup kuat dan tebal. Biasanya dari kardus bekas pembungkus barang-barang elektronik. Lampu hias berbahan dasar kardus yang disusun dan ditempel satu persatu membentuk motif yang kita inginkan. Terus juga ada mainan dari kardus, miniatur dari kardus, rumah hewan peliharaan dari kardus. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya akan dibahas bersama saya, Iksan Rasidin, nomor absen 12. Bersama saya kita akan membahas 3 materi pembahasan, yaitu yang pertama adalah kerajinan dari limbah sisik ikan, yang kedua kerajinan dari pecahan keramik, yang ketiga adalah manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kerajinan dari limbah sisik ikan. Setiap orang pasti tahu atau pernah melihat ikan. Sebagian besar jenis ikan yang didapat, baik itu dari air laut, air payau, ataupun air tawar, akan dikonsumsi untuk makanan sehari-hari oleh manusia. Hampir semua jenis ikan itu memiliki sisik, walaupun ada beberapa jenis ikan yang tidak memiliki sisik. Yang mana sisik ikan ini akan dibuang dari ikan yang akan diolah, kemudian sisiknya hanya menjadi limbah atau sampah. Tetapi, sebenarnya sisik ikan itu bisa dijadikan suatu produk kerajinan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak pada slide berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan beberapa foto kepada teman-teman. Yang pertama ini ada foto ikan mujair, salah satu contoh ikan yang memiliki sisik. Kemudian di foto yang kedua ini saya sudah memperbesar sehingga terlihat lebih jelas yang bagian sisik ikan.
Jadi, foto kedua ini merupakan sisik ikan dari ikan mujair yang telah diperbesar. Di foto yang ketiga, sisik ikan itu akan dibuang sebelum ikan diolah menjadi masakan. Artinya, sisik ikan ini akan menjadi limbah dan tidak dimakan oleh manusia. Sisik ikan ini pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat, seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya. Tapi ternyata sisik ikan ini dapat dimanfaatkan untuk membuat benda atau produk kerajinan. Pada umumnya, kerajinan yang dibuat dari sisik ikan ini memiliki fungsi sebagai aksesori atau perhiasan. Setiap ikan menghasilkan sisik ikan yang memiliki ukuran dan ketebalan yang berbeda-beda. Contohnya saja ikan kakap, ikan yang sering digunakan untuk produk kerajinan dari sisik ikan ini karena sisiknya terlihat lebih kokoh, lebih tebal, dan lebih besar dibandingkan dengan sisik ikan lain. Contohnya dibandingkan dengan sisik ikan mujair atau ikan mas. Contoh produk kerajinan dari sisik ikan. Limbah dari sisik ikan ini bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori seperti anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasil dari aksesori yang terbuat dari sisik ikan ini akan terlihat unik, artistik, dan tentunya sangat menarik. Contoh yang pertama ini ada anting yang terbuat dari sisik ikan. Kemudian ada hiasan sandal, yang mana sandal ini merupakan sandal karet biasa yang kemudian dihias menggunakan sisik ikan. Contoh yang ketiga ada kalung yang terbuat dari sisik ikan yang dibentuk menyerupai bunga. Dan yang terakhir ada bros atau hiasan untuk hijab bagi perempuan. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu kerajinan dari pecahan keramik. Memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk diolah menjadi produk kerajinan tentunya merupakan suatu pekerjaan yang unik. Walaupun pecahan keramik ini memiliki tekstur yang keras dan terdapat banyak bagian-bagian yang tajam, tetapi banyak juga orang yang menjadikan pembuatan kerajinan dari pecahan keramik ini sebagai hobi di rumah. Terlebih lagi, kerajinan dari pecahan keramik ini memiliki hasil yang sangat indah dan menawan. Mengolah limbah pecahan keramik menjadi sebuah karya kerajinan merupakan sebuah tantangan, karena prosesnya membutuhkan konsentrasi dan kesabaran yang tinggi bagi para pembuatnya, khususnya pada tahap ketika penggabungan dari pecahan keramik itu menjadi suatu produk. Kemudian, meskipun pembuatannya dianggap rumit, tetapi hasil dari produk limbah pecahan keramik ini cukup disukai oleh banyak orang karena hasilnya yang unik dan memiliki nilai estetika. Di sini saya memiliki beberapa contoh produk kerajinan dari pecahan keramik. Yang pertama itu ada bingkai foto yang dihiasi dengan pecahan keramik. Kemudian ada kaligrafi. Lalu ada pecahan keramik yang digunakan sebagai hiasan pada meja. Kemudian ada guci. Lalu ada lukisan mozaik. Dan yang terakhir, pecahan keramik yang dibuat untuk pot atau wadah tanaman. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dibedakan atau dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat sebagai benda pakai, lalu ada manfaat sebagai benda hias atau sebagai aksesori. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan
dari bahan limbah dapat memiliki manfaat yang pertama, yaitu sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang memiliki manfaat benda pakai mengutamakan fungsi produk tersebut, sedangkan nilai estetikanya atau keindahannya hanya sebagai unsur pendukung dari kerajinan tersebut. Contoh kerajinan dengan manfaat sebagai benda pakai, di sini yang pertama ada sandal dari limbah kain perca, yang mana manfaatnya yaitu sebagai alas kaki. Dan contoh yang kedua ada tas plastik dari kemasan bekas, yang manfaatnya sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan dan membawa sesuatu. Yang kedua, ada manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Selain sebagai benda pakai, produk kerajinan dari limbah juga bisa saja memiliki manfaat sebagai benda hias atau sebagai aksesori. Produk kerajinan yang memiliki manfaat sebagai benda hias bertujuan sebagai hiasan, pajangan, aksesori, atau dekorasi pada suatu ruangan. Atau produk juga bisa sebagai perhiasan pelengkap penampilan seperti bros, kalung, cincin, gelang, dan lain-lainnya. Contoh kerajinan dengan manfaat sebagai benda hias, di sini yang pertama ada hiasan bunga dari limbah kulit jagung. Kemudian yang kedua ada lukisan mozaik dari limbah pecahan kaca yang digunakan sebagai pajangan. Ya, itu dia pembahasan kita pada video ini. Saya mewakili kelompok 3, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.